Salah satu film yang menceritakan seseorang pengangguran yang ingin bergabung di sebuah geng kapak. Tapi sebelum ia bergabung, dia pun mendapat masalah demi masalah. Oh, 咁即係冇偈傾啦。 Mau tahu kelanjutannya? Simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel ADJSR dan selamat menonton. Di awal cerita kita diperlihatkan kekacauan melanda kota Shanghai. Banyak geng berkuasa dan salah satunya adalah geng kapak merah yang sangat ditakuti yang diketuai oleh kakak Sum. 你打緊差佬嘅時候，你嘅馬仔經已去晒學廣東話啦。 Tanpa adanya penegak hukum, polisi pun takut pada geng. Rakyat hanya bisa hidup damai di kampung orang miskin. Scene pun berpindah di rumah susun kandang babi yang dihuni rakyat dari berbagai latar belakang. Pemilik rumah susun tersebut seorang juragan yang mata keranjang. Ngebucin terus. Dan istrinya yang bersifat sok berkuasa. Suatu hari datang dua orang pengangguran dan pembuat masalah, Sin dan Bane, datang ke rusun meniru anggota geng kapak untuk memeras orang-orang di sana. Ini orang malah tidur. Parahnya mereka gagal dan ulah Sing melempar kembang api malah mendatangkan geng kapak yang sebenarnya. Akibat ulah Sing dan Bane, pemukiman babi pun diserbu oleh geng kapak merah. Akhirnya geng kapak dikalahkan oleh 3 orang penghuni di sana, yaitu Kuli si ahli jurus tendangan 12 penjuru, si penjahit ahli jurus tangan besi, dan tukang mie si ahli jurus tongkat 6 penjuru. Sing dan Bane pun ditangkap oleh kakak Sum. Mereka membuat masalah dan mempermalukan geng kapak di mata umum. Mereka pun lolos dari kematian ketika Sing menguliti gemboknya dengan cepat ketika mereka digantung. Sing pun meminta kakak Sum untuk menjadikannya dan Bane sebagai anggota geng kapak. Kagum dengan keahlian mengutili kunci gembok Sing, Sum lalu mengatakan kalau Sing berhasil membunuh 1 orang, ia akan diangkat menjadi anggota geng kapak, lalu pergi. Esoknya mereka kembali ke rusun kandang babi untuk membunuh si ibu juragan. Tetapi gagal karena tindakan bodoh yang mereka lakukan. Mereka pun berpencar dan lolos dari amarah si ibu juragan. Sing pun cedera parah dan bersembunyi di atas mimbar lampu lalu lintas, di mana cederanya terobati. Selama pemulihan, tanpa sadar Sing menonjoki sisi besi dari mimbarnya, meninggalkan bekas yang dalam untuk tangannya. Setelah pulih, Sing bertemu Bane kembali, tetapi tak bisa menjelaskan perasaan aneh Sing.
Sing dan Bane pun meratapi kegagalan di jalanan, dan Sing pun curhat saat masa kecilnya dia menghabiskan uang tabungannya yang sangat sedikit untuk membeli buku panduan jurus tapak Buddha dari seorang pengemis dengan tujuan menjaga kedamaian dunia. Ia pun berlatih secara otodidak. Kena angin doang seneng banget WK. Tetapi ketika ia harus membela seseorang gadis bisu yang sedang dikerumunin oleh pengganggu yang berusaha mencuri lollipopnya, ia dikalahkan bahkan dikencingi. Wah, 如來神掌喎，仲要買成2蚊紙一本添，一個啞嘅，死咗佢啦！ Shin pun menyimpulkan kalau orang baik takkan pernah menang dan memutuskan menjadi seorang kriminal. Setelah curhat, mereka mencuri es krim dari seorang pedagang jalanan dan tertawa secara gila saat mereka kabur. Di sisi lain, marah karena geng kapaknya, Kakak Sum menyewa sepasang pemain kecapi yang merupakan pembunuh profesional. Mereka pun akhirnya menyerang rusun di malam hari. Ketika Koli, penjahit, dan Donat bersiap berangkat pergi dari rusun tersebut, mereka diserang oleh sepasang pemain kecapi tersebut. Seketika Koli pun tewas di tempat. Setelah itu, penjahit dan Donat pun kewalahan melawan sepasang pemain kecapi tersebut. Pertempuran tersebut ternyata menggerakkan hati Tuan dan Ibu Juragan yang ternyata ahli kungfu dengan keahlian yang lebih tinggi. Meskipun geng kapak dan para pembunuh kabur, tetapi trio itu menderita secara fatal. Koli pun tewas, si penjahit mati karena luka tusuk, dan Donat mati karena trauma. Kita beralih ke Shin. Shin pun menjamret si pedagang es krim hanya untuk menyadari bahwa si pedagang es krim tersebut adalah gadis bisu yang merupakan teman masa kecilnya. Gadis itu menawarkan permen yang dulu pernah ia coba berikan sebagai tanda terima kasih. Tetapi Shin menolaknya, bahkan dilemparnya ke tembok dan kabur. Setelah ia dan Bane berpisah, Shin dijemput geng kapak. Kakak Sum menyuruh Shin pergi ke rumah sakit jiwa untuk membebaskan Bis yang konon katanya adalah pembunuh top dunia. Shin pun membebaskan Bis dan membuatnya ke kantor Sum. Pembunuh top dunia membuat bingung orang-orang karena sikapnya yang sembarangan dan penampilannya yang sangat acak-acakan. Tetapi setelah bebas membuktikan dirinya dengan menghentikan peluru yang ditembakkan ke arahnya. Para gangster itu pun langsung menunduk dan hormat. Bis pun pergi dan menghadapi bapak ibu juragan di rumah judi.
yang ingin membunuh Sum dan orang-orangnya. Bapak, Ibu, dan Bis pun berkelahi dengan hebat sampai menghancurkan rumah judi. Sampai akhirnya mereka bertiga berhenti karena terkunci. Sing pun langsung masuk dan dengan mengabaikan perintah Sum untuk membunuh Bapak Ibu Juragan malah memukul Bis dengan kaki meja. Karena marah, Bis membebaskan diri dan meninju Sing. Sebelum bisa memberikan pukulan maut, Bapak dan Ibu Juragan mengambil tubuh Sing yang sedang tak sadarkan diri dan membawanya kabur. Kakak Sum yang kesal karena membiarkan mereka kabur, dan Bis pun malah membunuh kakak Sum sebagai balasannya. Di rumah susun kandang babi, Sin saat sedang diperban dari kepala sampai kaki, tiba-tiba mengalami metamorfosis. Ia sembuh dengan cepat karena aliran chi-nya yang ia miliki langsung terwujud karena dipukul oleh Bis. Sin pun dengan mudah mengalahkan geng kapak sebelum menghadapi Bis. Sebuah perkelahian pun terjadi di mana Bis menggunakan jurus kungfu kata untuk menerbangkan Sin. Lagi-lagi karena jurusnya Bis, aliran chi Sing bertambah sehingga ia tambah kuat. Setelah ia kembali ke bumi, ia melakukan jurus tapak Buddha yang membuat Bis kalah dan meninggalkan bekas telapak tangan yang besar di tanah. Setelah usaha sia-sia mengalahkan Sing, Bis mengatakan kalau Sing adalah petarung yang lebih baik. Beberapa lama kemudian, Sing dan Bane membuka toko permen. Saat tukang es krim yang bisu lewat, Sing keluar dan menemuinya dan berubah menjadi anak kecil. Saat mereka kembali ke toko, seorang anak kecil yang berjalan keluar toko permen bertubrukan dengan seorang pengemis yang pernah menawarkan buku kepada Sing. Awalnya si bocah berjalan begitu saja, tetapi si pengemis menawarkan dia beberapa buku bela diri lain. Si bocah menatapnya dengan rasa tertarik dan tamat.